Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ahmad Yamani, Miftahul Akmal, Andika Restu Putra Ananda, dan Nanda Saputra akan menjelaskan mengenai front atau ancaman yang dialami oleh PT Astra International. Materi pertama akan dibacakan oleh Akmal. Baiklah, saya akan menjelaskan profil singkat dari PT Astra International. PT Astra International Tbk adalah salah satu perusahaan publik terbesar di Indonesia dengan 301 anak perusahaan, ventura bersama dan entitas asosiasi, serta didukung lebih dari 190.000 karyawan. Didirikan 20 Februari 1957 sebagai PT Astra International Incorporated. Model bisnis perusahaan yang terdiversifikasi menciptakan sinergi dan peluang di seluruh sektor industri termasuk otomotif dan mobilitas, jangka sektor industri termasuk otomotif, dan agribisnis, infrastruktur, teknologi informasi, dan properti. Visi dan misi PT Astra International Tbk yaitu visi pertama, menjadikan salah satu perusahaan dengan pengelolaan terbaik di Asia Pasifik dengan pertumbuhan yang berkelanjutan dan struktur keuangan yang solid. Kedua, yaitu menjadikan perusahaan yang intelijen dan agile yang berfokus pada karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Visinya yaitu PT Astra International Tbk memiliki satu misi, yaitu sejahtera bersama bangsa dengan memberikan nilai terbaik kepada para pemangku kepentingan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang salah satu bentuk ancaman sistem informasi akuntansi pada PT Astra International Tbk, yaitu tentang kebocoran data. Salah satu kebocoran data yaitu kerentanan sistem. Titik-titik lemah dalam infrastruktur IT perusahaan dapat dimanfaatkan oleh peretas atau hacker untuk mengakses dan mencuri data yang berujung pada kebocoran data. Selanjutnya, kerentanan sistem dapat terjadi atas 3 faktor. Faktor pertama yaitu faktor teknis. Sistem operasi aplikasi atau firmware yang tidak dipatch memiliki bug atau keamanan yang sudah diketahui publik. Contohnya, Windows atau server yang tidak diperbaharui oleh eksploitasi lewat celah seperti Eternal Blue. Yang kedua, faktor manusia. Faktor manusia ada 3, yaitu salah satunya memasukkan konfigurasi, menghapuskan data, atau membocorkan informasi yang secara tidak sengaja. Yang kedua, karyawan tidak tahu cara mengenali email atau phishing, menggunakan password lemah, atau mengabaikan kebijakan IT. Yang ketiga, pegawai atau mantan pegawai yang memiliki akses internal dan tidak berniat jahat dapat menyalahgunakan hak. Yang ketiga, faktor proses dan kebijakan. Faktor proses dan kebijakan yaitu sistem yang tidak diaudit secara rutin sehingga celah tidak terdeteksi sebelum diserang. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang yaitu kerugian pada PT Astra International yang disebabkan oleh kerentanan sistem. Terdiri atas 4, yaitu yang pertama, kerugian finansial. Kerugian finansial dapat terjadi jika perusahaan harus mengeluarkan biaya besar untuk memperbaiki sistem, mengganti perangkat, atau memulihkan data yang rusak atau hilang. Jika data keuangan pelanggan atau penjualan hilang akibat ransomware atau kesalahan sistem, maka perlu waktu lama untuk pemulihan dan bisa juga memengaruhi laporan keuangan dan pengambilan keputusan manajemen. Yang kedua, kerugian operasional dan produksi.
Kerugian operasional dan produksi ini dapat terjadi jika sistem logistik, gudang, dan rantai pasok terganggu. Contohnya keterlambatan pengiriman kendaraan, suku cadang, atau bahan baku dan Astra punya atau bahan baku. Jika sistem ERP atau database terpusat bermasalah, maka komunikasi data antar divisi menjadi kacau. Yang ketiga, kerugian reputasi. Kerugian reputasi dapat terjadi jika pelanggan sudah kehilangan kepercayaan jika data mereka bocor, atau layanan digital Astra tidak aman, dan kabar kebocoran data atau serangan cyber dapat menurunkan harga saham Astra. Yang keempat, kerugian strategis dan kompetitif. Kerugian strategis dan kompetitif dapat terjadi juga jika desain produk, rencana bisnis, atau strategi ekspansi bisa bocor ke kompetitor sehingga mengurangi keunggulan kompetitif Astra di pasar. Baiklah, saya akan melanjutkan yaitu langkah antisipasi dan mitigasi ancaman. Yang pertama, pencegahan. Untuk melakukan pencegahan atau untuk melakukan pencegahan mengurangi kerentanan sistem dan mencegah kebocoran data terdiri atas 4, yaitu yang pertama, pelatihan wajib karyawan. Pelatihan wajib karyawan ini yaitu mengedukasi karyawan tentang keamanan dan penanganan data sensitif. Yang kedua, keamanan akses. Keamanan akses itu yaitu terekam multifaktor authentication dan prinsip least privilege atau hak akses minimal. Dan yang ketiga yaitu investasi teknologi. Investasi teknologi itu ialah tingkatkan firewall dan sistem pencegahan intrusi serta pastikan pembaruan sistem secara rutin. Yang keempat yaitu backup data. Backup data ini bisa dilakukan dengan cara pencadangan data sistem informasi akuntansi yang rutin dan aman. Yang kedua, deteksi. Deteksi ini ialah mengidentifikasi ancaman dan aktivitas mencurigakan secara dini. Yaitu ada 3 cara mengidentifikasi ancaman dan aktivitas mencurigakan secara dini, yaitu yang pertama, sistem deteksi intrusi. Sistem deteksi intrusi ialah implementasi sistem untuk memantau lalu lintas jaringan secara real time. Yang kedua, pemantauan log access. Pemantauan log access dapat dilakukan ketika analisis log pada sistem informasi akuntansi untuk mendeteksi penyalahgunaan akun internal atau upaya akses tidak sah. Yang ketiga, pemindaian kerentanan. Pemindaian kerentanan dapat dilakukan jika vulnerability scanning dan penetration testing diuji secara berkala. Yang ketiga, respon dan pemulihan. Respon dan pemulihan ini ialah menanggapi insiden dengan cepat dan memulihkan operasional. Terdiri atas 3, yaitu 1. Rencana tanggap darurat. ERP ialah susun dan latih tim respons insiden untuk merespon ancaman dengan cepat. Yang kedua, restorasi data. Restorasi data ini ialah uji prosedur pemulihan data dari backup untuk memastikan ketersediaan data. Yang ketiga yaitu ialah komunikasi krisis. Terapkan rencana komunikasi untuk menjaga reputasi dan memastikan kepatuhan regulasi saat. Baiklah, hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Terlebih dan terkurang, dan walaupun ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.